Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Guys, resmi wasit asal Qatar yang akan pimpin laga timnas Indonesia melawan Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia bulan November ini. Timur Tengah lagi, Timur Tengah lagi. Nah itu pertanyaannya, kenapa harus Timur Tengah terus ketika Indonesia bermain ini? Ada apa sih sebenarnya? Kamis Almari guys, tercatat Kamis Almari ini udah pernah juga memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia lalu. Jujur menurut aku pribadi ini lumayan menarik guys. Kenapa? Karena AFC ini selalu memberikan wasit-wasit tim tank untuk pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sebenarnya untuk timnas Indonesia nggak masalah guys, mau wasitnya itu dari mana, yang jelas itu adil aja dan nggak berat sebelah gitu. Jangan sampai masalah kasus kecurangan wasit kemarin menjadi alasan AFC untuk mengerjai timnas Indonesia guys dengan memberikan wasit-wasit tim tank seperti ini. Karena seperti yang kita tahu, Presiden AFC itu adalah orang Bahrain guys. Dan pastinya harapan kita semua semoga Kamis Almari ini menjadi wasit yang adil di laga timnas Indonesia melawan Jepang besok. Nah, buat yang tahu akun media sosial dari Kamis Almari ini, boleh tulis langsung di kolom komentar. Semoga si Kamis ini dia tidak menjadi amis ya. Kalau Kamis jadi amis ya berarti dia abu nanti di Indonesia. Jadi nanti ini kita juga bingung teman-teman. Kenapa sih harus wasit dari Timur Tengah? Setiap kali Indonesia lawan negara-negara lain selain Timur Tengah pun pasti wasitnya itu dari Timur Tengah. Nah kali ini dari Qatar ya. Semoga lah tidak seperti waktu lawan Bahrain nantinya ini teman-teman. Karena ini laga yang penting buat Indonesia, walaupun laga yang berat lawan Jepang. Tapi ya kita setidaknya bisa curi 1 poin, itu sudah luar biasa sekali. Nah semoga wasitnya walaupun dia dari Timur Tengah ya dia bisa adil, bisa ya jangan sampai berat sebelah, jangan sampai mencurangi Indonesia lagi, jangan sampai kita disakiti di kandangnya kita sendiri. Karena kita masih trauma ini dengan wasit asal Oman waktu itu kan yang mencurangi Indonesia waktu Indonesia main lawan Bahrain itu. Belum sembuh trauma wasit Arab, wasit Indonesia versus Jepang kembali dari Timur Tengah. Wasit tersebut adalah Kamis Almari, wasit asal Qatar, salah satu negara Arab yang dulu pernah berbuat curang terhadap timnas Indonesia U23. Wasit Kamis Almari sendiri pernah memimpin laga Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Pada waktu itu salah satu keputusannya jadi sorotan. Dirinya memberikan penalti kepada Jepang usai Jordi Amat dianggap melakukan pelanggaran. Waktu itu Almari juga memberikan 3 kartu kuning untuk pemain Indonesia. Menarik untuk ditunggu akankah keputusannya nanti akan adil di laga Indonesia versus Jepang. Belum. Ya saya sih yakin dia pasti adil di lapangan. Kita harus positive thinking teman-teman. Jangan wasit Oman itu dia curang dengan Indonesia lalu kita curigai semua wasit yang dari Timur Tengah ya. Kita berkaca juga dari Indonesia waktu lawan China, di mana wasit asal Uni Emirat Arab yang waktu itu kita pikirnya dia akan curang dengan Indonesia, tapi ketegasan dia di lapangan akhirnya dia dipuji-puji kan. Kita sih berharap wasit ini dia menjadi bahan pujian untuk dia juga nanti dari netizen Indonesia. Kita sih berharap nanti positif lah hasilnya. Dia bisa memimpin laga dengan adil, dengan jujur, tidak berat sebelah, tidak curang. Nah pasti dia akan dipuji-puji nanti. Mau tahu gimana netizen Indonesia bikin AFC dipermalukan di depan dunia? AFC baru aja kena serangan mendadak dari netizen tanah air pas lagi live di TikTok. Bayangkan, dalam acara besar penghargaan AFC Award 2023 langsung di Korea Selatan, kolom komentarnya langsung diserbu penuh dengan netizen Indonesia, AFC mafia semua. netizen tanah air. Bayangin, komentar-komentar seperti AFC Mafia sampai jadi headline. Banyak mata dari seluruh dunia menyaksikan, ini bukan insiden kecil. Komentar-komentar netizen kita ini seolah membuka aib di depan seluruh dunia tentang dugaan ketidakadilan dan kontroversi di balik konfederasi sepak bola sekelas AFC. Semua orang, dari penonton biasa sampai penggemar sepak bola internasional, jadi saksi betapa beraninya netizen Indonesia menyuarakan pendapat mereka. Nah, gimana nih menurut kalian? Haruskah AFC berbenah? Tulis pendapat. Ya memang harus berbenah. Yang lucunya itu di tim atau staff lah dari AFC itu tidak ada orang Indonesia. Bahkan ada dari negara yang sebenarnya sepak bolanya tidak terlalu maju, bahkan tertinggal. Tapi itu ada dari negara itu. Bhutan kah? Apakah itu yang jadi exco atau apalah itu di AFC?
ada punya jabatan, tapi orang Indonesia yang kalau kita lihat Indonesia sebenarnya bisa dapat jabatan di sana tapi tidak ada. Nah sebenarnya ini ya seperti yang Coach bilang, Indonesia harus lobbynya harus kuat ke AFC supaya dapat salah satu orang lah dapat jabatan di sana, menduduki posisi penting di sana, itu kan yang menguatkan kita juga kan. Jadi mereka tidak semena-mena dengan timnas Indonesia kalau ada orang Indonesia yang ya, ada di dalam tubuhnya AFC. Nah sekarang tidak ada, jadi mereka semena-mena kan begitu. Banyak rumor beredar soal nasib Sinteyong yang bakalan dipecat kalau kalah dari Jepang. Media Jepang, khususnya Football Tribe Japan, udah mulai ngehambusin isu ini. Bahkan sampai bilang kalau Sinteyong rawan dipecat kalau hasilnya nggak bagus saat lawan Jepang. Sinteyong sendiri sering disebut punya sentimen anti-Jepang, terutama karena rivalitas historis antara Korea Selatan, negaranya Sinteyong, dan juga Jepang nih. Kalau ngomongin soal kemungkinan dipecat, sebenarnya keputusan itu nggak semudah yang kita kira. Sinteyong udah bawa banyak perubahan signifikan. Ya, betul. Sinteyong berhasil meremajakan tim dan bawa nuansa sepak bola modern, walaupun hasil di turnamen-turnamen besar masih belum sempurna. Jadi federasi mungkin bakal berpikir ulang sebelum langsung ngepecat dia, kecuali kekalahannya benar-benar memalukan nih. Jepang jelas lawan yang berat. Kalaupun Sinteyong gagal menang lawan Jepang, mungkin tekanan terbesar bakalan datang dari media dan publik, bukan federasi secara langsung. Kalau kalian sendiri gimana nih? Setuju gak? Pasti, ini pasti teman-teman. Ya, satu kepastian lah. Kalau nanti timnas itu kalah lawan Jepang, pasti yang selama ini pembenci STY, yang selalu menyuarakan STY harus dipecat, STY out, itu akan sangat-sangat besar suaranya menyuarakan kalau Indonesia harus diganti pelatihnya, STY harus out. Jadi teman-teman, sedikit gambaran ya buat kalian. Kita lawan Jepang itu bagaikan semut melawan gajah. Jadi tidak sebanding kekuatannya. Bayangkan mereka itu punya skuad 5 triliun. Dan rata-rata pemain mereka itu bermain di Eropa. Kita sebut saja yang paling familiar, Takefuso Kubo. Iya kan? Minamino. Kemudian ada lagi pemainnya Brighton itu. Itu yang paling gila itu. Itu 3 nama ini saja itu bisa merepotkan lini belakangnya Indonesia. Kalau kita bicara kualitas, oke, kita punya back-back yang bermain di liga top Eropa. Tapi secara taktikal kita tahu Jepang belum pernah kalah di kualifikasi Piala Dunia round 3. Jadi kalau misalkan kita kalah lawan Jepang, saya pikir itu hal yang wajar karena secara kualitas kita beda jauh dengan Jepang. Secara kekuatan tim pun kita secara kolektif itu jauh dari Jepang, teman-teman. Jadi kalau Jepang bisa kasih kalah Indonesia, ya memang itu wajar. Tapi kalau Indonesia bisa tahan Jepang, bisa tahan imbang, bahkan bisa mengalahkan Jepang, itu sesuatu buat Indonesia. Jadi apapun yang terjadi dengan mereka nantinya, mau hasilnya itu kalah, imbang atau menang, kita harus tetap dukung bahwa itulah hasilnya. Nanti kita berbenah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kira-kira kan begitu, teman-teman. Demi persiapan lawan Indonesia di AFF, pelatih Vietnam akan mata-matai laga timnas baru. Sampai segitunya Vietnam dengan Indonesia. Bayangkan men, sampai segitunya. Jepang dan Arab Saudi. Vietnam nampaknya sangat serius dalam menghadapi Piala AFF 2024 ini. Tahu Indonesia dan Vietnam segrup di grup B Piala AFF 2024. Kabarnya pelatih baru mereka yaitu Kim Sang-sik akan menonton langsung laga Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di GBK. Itu dilakukan guna menganalisis lebih dalam kekuatan timnas Indonesia. Kim Sang-sik juga mengatakan mereka tak takut dengan Indonesia. Tidak takut. Tapi kan sebelum itu Philip Trauser yang jadi pelatihnya Vietnam kan. Wajar sih kalau dia bilang begitu karena dia belum pernah lawan Indonesia juga. Ya semoga nanti Indonesia bisa kasih kalah Vietnam di Piala AFF itu, teman-teman. Dan kalau misalkan STY itu menurunkan skuad lapis 2, ya pastinya ya 50-50 lah. Tapi kalau misalkan Indonesia kasih turun pemain-pemain inti yang sekarang bermain di liga-liga top Eropa, ya kita bisa kasih kalah mereka itu. Wasit asal Qatar Kamis Almari dikabarkan akan memimpin kembali pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November mendatang. Dia juga adalah wasit yang memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada Piala Asia tahun lalu dan memberikan penalti kepada Jepang setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Jordi Amat. Jadi biar wasitnya pun dari mana, mau dari Cina ke, dari Arab ke, pokoknya dari mana saja, kalau dia adil, kalau dia tidak curangi Indonesia seperti Ahmed Al-Kaf itu tidak masalah. Nah kalau dia seperti Ahmed Al-Kaf itu kan yang sangat-sangat bikin jengkel, bikin kesal supporter Indonesia, iya kan? Tak kasih informasi, inilah wasit yang akan memimpin laga antara Indonesia versus Jepang di GBK nanti.
Dikutip dari Football.Indonesia, AFC telah menunjuk wasit dari Qatar yaitu Kamis Mohamed Al-Mari. Pengadil itu bukan nama yang asing bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan, sebab wasit tersebut pernah memimpin laga timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023 yang lalu. Kala itu tim merah putih tumbang dengan skor 1-3 atas Samurai Biru. Tak kasih info. Ya intinya dia bisa adil saja itu. Satu kata itu intinya bisa adil. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Jadi nanti tanggal 15 dengan 19 November Indonesia akan lawan Jepang dan juga Arab Saudi, dan ada beberapa nama yang sudah dipanggil. Di antaranya ada 27 pemain, sekitar 27 pemain yang sudah dipanggil sama Coach STY untuk nanti lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, di sini ada beberapa nama yang juga dicoret dari skuad timnas yang kita tahu sebelumnya mereka ada di bench, ada dalam list nama pemain-pemain yang dipanggil oleh STY. Nah, di sini ada Rizaldi Malik, itu dicoret juga sama STY, mungkin karena cedera. Kemudian ada Asnawi, kemudian ada Bek Wahyu Prasetyo, dan Dimas Derajat itu dicoret juga teman-teman, karena mungkin waktu bermain di tier kedua AFC punya pertandingan itu dia dapat kartu merah karena menanduk back lawan, striker lawan itu. Jadi ada beberapa nama sih yang dicoret, dan Yakob Sayuri dan Yance Sayuri itu dipanggil kembali oleh Coach STY untuk membela timnas Indonesia. Nah, dari beberapa nama ini memang kita agak sedikit krisis di bek kanan karena kita hanya mengharapkan Sandy Walsh. Kalau misalkan kayak Asnawi dicoret, ya, nyaris kita hanya mengandalkan Sandy Walsh teman-teman. Tapi tidak apa-apa, karena kita tahu kualitasnya Sandy Walsh seperti apa. Dia juga pemain yang bagus, dia sering membantu serangan juga dari belakang, build up serangan dari belakang dia sering membantu. Jadi ya nama-nama yang dicoret saya pikir ya tidak terlalu dipusingkan lah ya, karena mereka juga jarang mendapatkan menit bermain. Kalau Malik Rizaldi saya pikir dia punya militansi yang cukup luar biasa sebenarnya, tapi karena cedera jadi dia tidak dimasukkan di dalam tim. Nah, kalau kita lihat seperti Wahyu Prasetyo itu kan waktu lawan Australia saja dia dimasukkan waktu itu. Sebagai pemain pengganti di menit-menit terakhir kan. Nah, jadi dari beberapa nama yang dicoret, nah di sini kita lihat ada nama Asnawi Mangkualam. Rupanya Asnawi Mangkualam ya itu mungkin cedera juga, jadi dicoret sama Coach STY. Nah di sini STY punya beberapa pilihan di lini belakang, khususnya back sayap. Ya bisa dari Sayuri Bersaudara. Di sini kita tahu ya Sayuri Bersaudara punya kualitas seperti apa. Mereka juga pemain bagus. Dan ya mereka latihan mandiri. Kita tahu beberapa waktu lalu ada video beredar mereka latihan mandiri ya untuk meningkatkan kualitas mereka. Jadi semoga nanti lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi mereka bisa menunjukkan kualitas terbaiknya mereka. Dan kita punya striker juga sekarang sudah luar biasa, dimana Rafael Struijk kemarin itu berhasil cetak 1 gol waktu lawan Sydney FC di klubnya dia. Kemudian Ragnar Ortmangun juga cetak gol di Liga Belgia, dan juga Marcelino Ferdinand yang bermain untuk Oxford United, dia turun di Oxford United U21 dan dia mencetak assist bukan mencetak gol tuh. Ada videonya itu dia shooting ke gawang tapi tidak gol, tapi dia kasih assist teman-teman. Nah di sini kita lihat kita punya striker semakin gacor, dan semoga nanti lawan Australia, lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi ya, mereka bisa menampilkan yang terbaik untuk Indonesia dan bisa bawa Indonesia mengalahkan Jepang, kasih kalah Arab Saudi, dan kita dapat 6 poin. Karena sisa 6 pertandingan Indonesia harus bisa memanfaatkan sisa pertandingan yang sisa 6 ini teman-teman. Kalau tidak bisa dimanfaatkan 6 pertandingan ini, maka langkah Indonesia akan terhenti di kualifikasi round 3 ini, di babak ketiga ini teman-teman. Nah, kalau misalkan Indonesia ada di posisi 4 ataupun ada di posisi 3, kita bisa melangkah ke babak selanjutnya di babak playoff. Jadi nanti di sana dibagi lagi grupnya, kemudian satu langsung lolos ke Piala Dunia, putaran finalnya. Jadi ayo kita dukung timnas. Semoga timnas menampilkan yang terbaik. Mereka semua fit, tidak ada yang cedera. Dan Justin Hubner juga, Jordi Amat juga sudah kembali bisa memperkuat timnas. Jadi saya pikir kita punya lini belakang akan sangat solid sekali. Dan lini tengah juga Tom Haya, saya pikir dia sangat solid sekali dengan Nathan dan juga Ivar. Dan kita berharap mereka bisa meraih hasil yang positif, dan kita dukung terus mereka. Ya, mau hasilnya kalah, menang, imbang, saya pikir kita harus tetap dukung mereka karena mereka membela Indonesia, mereka membawa nama Indonesia. Kalau mereka kalah, kita harus mendukung mereka. Mereka imbang pun ataupun menang, kita harus tetap dukung mereka. Oke teman-teman, terima kasih nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.